Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan masih surat Nuh, di mana kemarin kita mengkisahkan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh 950 tahun lamanya berdakwah. Tak pernah henti-hentinya, tak lelah-lelahnya. Dan memang itulah sifat para nabi. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ini berapa banyak para nabi yang berperang bersamanya para ribbiyun, banyak ya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma dha'ufu, mereka pun tidak lemah. Wa mastakanu, mereka pun tidak mundur. Terus berdakwah, terus. Sebesar apapun ujian, rintangan, dakwah jalan terus. Sebesar apapun cemoohan dan yang lainnya, jalan dan terus. Makanya dalam berdakwah itu memang butuh, Masya Allah ya, kekuatan, semangat yang luar biasa, Pak. Dalam berdakwah itu kita harus punya azimah. Azimah itu semangat, cita-cita yang tinggi, dada yang lapang. Kadang kita capek mendakwahi, ternyata nggak didengar-dengar gitu. Ternyata yang mendengarnya anak-anaknya. Alhamdulillah. Makanya dahulu Nabi SAW ketika mendakwahi Taif, kemudian Nabi SAW malah diusir dari Taif, bahkan dilempari dengan kerikil. Didatangi malaikat gunung, kemudian malaikat gunung menawarkan, kata malaikat gunung apa? In syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain. Kalau kamu mau, hai Muhammad, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini. Aku akan timpakan kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Aku berharap keluar dari punggung-punggung mereka generasi yang beribadah kepada Allah. Masya Allah. Artinya kalau bapak-bapaknya nggak dapat, ya mudah-mudahan anaknya dapat. Ini subhanallah harapan yang sangat kuat dan besar bagi seorang dai dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, kata Nabi Nuh, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Kemudian aku mendakwahi mereka dengan terang-terangan, ay jahratan bainan nas. "Tsumma inni a'lantu lahum." Kemudian aku terang-terangan, ay kalaman zahiran bi sautin alin, artinya dengan ucapan yang keras ya, dan suara yang tinggi, ya, mendakwahi mereka. Ya, itu menunjukkan akhi ya, dalam berdakwah itu seorang dai berusaha untuk mendatangi kaum dalam keadaan di saat suatu kaum itu memang jauh dari ilmu, kesadaran menuntut ilmunya lemah. Maka pada waktu itu, di saat seperti itu, kaidah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti enggak berlaku. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Sulit kalau kita ngarepin ayo datang, sementara mereka enggak punya semangat menuntut ilmu, enggak mungkin. Kita yang harus mendatangi. Makanya Nabi Muhammad SAW mendatangi para pemuka Quraisy tidak? Nabi SAW mendatangi para kabilah-kabilah tidak?
didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu, didatangi sampai Nabi datang ke Taif, diusir juga. Kalau keadaannya seperti ini, ya sudah hilang semangat menuntut ilmunya, sudah jauh dari din, kita harus datangi ya akhi. Iya. Tapi kalau antum penuntut ilmu, jangan ngarepin ustadznya yang datang. Kalau antum yang sudah nuntut ilmu kayak gini nih, yang sudah paham ilmu, sudah sadar tentang pentingnya ilmu, hormati ilmu dengan mendatangi ulama. Hormati ilmu dengan mendatangi majelis ta'lim. Makanya ya ketika Khalifah Harun ar-Rasyid minta kepada Imam Malik supaya datang ke istana untuk membacakan Muwatta ke anak-anaknya. Apa kata Imam Malik? Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, inna hadzal ilma innama jaa min indikum. Ilmu ini datang dari sisi kalian. Karena Harun ar-Rasyid ini kan keturunan apa? Ya, Quraisy. Ilmu itu justru datang dari kalian. Fa in a'zaztumuh, ya, jika kalian memuliakan ilmu, maka ilmu akan mulia. Fa in dallaltumuh dalla, tapi kalau kalian menghinakan ilmu, ilmu akan rendah. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata beliau. Ilmu itu hendaknya didatangi, jangan mendatangi. Kata Harun ar-Rasyid, kamu benar hai Malik. Akhirnya dia suruh anak-anaknya datang ke majelis taklim. Kalau di zaman Imam Malik jelas semangat menuntut ilmu kuat, orang faham tentang ilmu dan ulama. Naam, datangi karena itu menghormati ilmu. Tapi di saat masyarakat jauh dari ilmu, enggak ada kesadaran menuntut ilmu, maka kita yang berdakwah yang mendatangi, Pak. Ya, seperti halnya para nabi, ya, seperti halnya para ulama yang mereka mendatangi orang-orang yang jahil, memberikan ta'lim kepada mereka. Ini penting ya akhul Islam, azakumullah. Dan kita ini hidup di zaman yang Masya Allah, yang namanya kebodohan itu merajalela, akhi. Karena Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda hari kiamat itu kasratul jahl, yaitu banyaknya kebodohan. Semangat nuntut ilmu lemah. Iya, maka kita penting ya akhi, dakwahi mereka, datangi. Kalau antum bisa datangi dari rumah ke rumah, Masya Allah. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi dari rumah ke rumah. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku terang-terangan dengan suara keras aku dakwahi mereka. Wa asrartu lahum israra, dan aku pun lakukan dengan cara sir, rahasia. Artinya terkadang terang-terangan, terkadang rahasia. Fanawwa alaihimud da'wah. Kata Ibnu Katsir, di sini Nabi Nuh dalam berdakwah tidak hanya dalam satu bentuk, terang-terangan, enggak, terkadang terang-terangan, terkadang sir, ya. Litakuna anja fihim, supaya dakwah itu lebih diterima oleh mereka. Berarti seorang dai itu jangan kaku dalam berdakwah, Pak. Pokoknya dakwah harus begini terus, nggak bisa. Kita harus melihat mana yang paling maslahat untuk mereka. Kita harus melihat, ya, dalam cara berdakwah itu tanwi itu dengan berbagai macam bentuk, selama itu tidak bertabrakan dengan syariat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di sini tanwi, ya, bermacam-macam bentuk dakwahnya, terkadang terang-terangan, terkadang israr, ya, sir, begitu. Apalagi Pak, kita dalam berdakwah itu harus bisa membedakan audien. Kalau audien kita orang awamas gitu ya, yang mungkin SD aja nggak pernah sekolah gitu, tapi dakwahi mereka seperti ngedakwahi antum-antum yang udah para penuntut ilmu, nggak bakal terima, Pak.
gaya bahasanya harus sesuai dengan mereka. Ya. Mendakwahi yang kita dakwahi ini ternyata orang-orang yang punya ilmu, beda lagi. Makanya Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, kamu akan mendakwahi suatu kaum ahli kitab. Artinya audien kamu nih beda ini. Mereka ahli kitab, mereka punya ilmu. Iya, subhanallah. Maka dari itulah ya akhwal Islam azakumullah, seorang dai hendaknya berusaha untuk melihat mana yang paling maslahat untuk audien. Iya, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum, lalu kemudian ya, setelah Nabi Nuh menyebutkan tentang bentuk-bentuk dakwah beliau, maka Nabi Nuh pun kemudian menyuruh mereka istighfar. Ini menunjukkan, Pak, dakwah itu terkadang tarhib wa targhib. Targhib wa tarhib. Targhib itu artinya apa? Targhib itu memberikan motivasi. Tarhib itu artinya apa? Memberikan ancaman. Iya. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, istighfar kalian kepada Rabb kalian. Dia itu Maha Pengampun. Lihat. Ini namanya apa? Targhib. Allah itu Maha Pengampun, hai kaumku. Kalian jangan merasa putus asa dari ampunan Allah. Maka minta ampun kalian kepada Allah. Jadikan mereka itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Seorang dai jangan sampai menjadikan mad'unya itu, audiennya itu jadi berputus asa dari rahmat Allah. Terkadang seorang dai karena sudah kesalnya, ya, marah-marah dan mengatakan, "Allah, kalian tuh sudah tidak bermanfaat lagi dakwah." Wah, ya. Kalian ini kayaknya bakal masuk neraka semua. Waduh, ngeri bener. Jangan sampai, akhi, ya. Makanya seorang dai itu jangan sampai menjadikan audien itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka semangat mau minta ampun kepada Allah. Berikan kepada mereka motivasi. Makanya Rasulullah SAW pun paling marah kalau ada sahabat yang membuat orang lain lari dari dakwah. Lihat, ya, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inilah ata'akhir an salatil fajri mimma yutilu bina fulan. Hai Rasulullah, aku ini selalu terlambat dari salat subuh gara-gara imamnya panjang banget, hai Rasulullah. Kata Ibnu Umar, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdab. Belum pernah aku melihat Rasulullah marah seperti pada hari itu. Lalu Rasulullah SAW naik mimbar dan berkata, inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada yang membuat orang lain lari, kata Rasulullah. Jangan, akhi, jangan kita membuat orang lain lari dengan sikap kita yang arogan, sikap kita yang saklek dan kaku. Jangan. Kitanya terkadang, afwan ya, semakin lama ngaji, semakin pedas ucapan kita gitu loh. Semakin galak pandangan mata kita, Pak. Jadinya antum nih ngaji tuh kayak makan sambal. Tambah banyak, tambah pedas gitu kan. Jangan begitu, berda. Antum semakin lama ngaji, semakin besar kasih sayangnya. Ya terkadang ya ketika baru melihat ada orang baru ngaji gitu kan, kebetulan jenggotnya enggak ada dan yang lainnya, dipelototin tuh. Ya, dipandangin dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah, seperti ini enggak bagus ya, akhi. Ini sama saja membuat orang lari dari dakwah. Yang kita inginkan dia betah gitu dalam dakwah ini. Ya, dengan akhlak kita, dengan senyum kita. Ya. Ingat, Allah berikan kita hidayah.
dahulu kita sama dengan dia. Kemudian Allah berikan kita hidayah. Sekarang kita berpikir bagaimana dia supaya dapat hidayah juga. Itu yang kita pikirkan ya akal Islam. Ya. Makanya para nabi itu semuanya sifatnya begitu. Ya, sangat besar pengharapan supaya kaumnya dapat hidayah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang sangat mengharapkan ya manusia itu dapat hidayah. Makanya Allah mensifati Nabi Muhammad SAW apa? Harisan alaikum, begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian. Iya. Faqultu astaghfiru rabbakum, lalu aku berkata kepada mereka, istighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu maha pengampun wahai kaumku. Ya, segera kalian taubat, segera kalian kembali kepada Allah. Kan kalian tahu ya bahwasanya menciptakan kalian Allah. Allah yang sudah memberikan kepada kalian kenikmatan. Maka kalau kalian istighfar, kalian akan diberikan tambah lebih dari itu. Ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Jika kalian istighfar, kata Nabi Nuh, Allah akan kirimkan air hujan dengan lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang mengalir, ya, kebun-kebun yang subur, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini menunjukkan, Pak, bahwa istighfar itu membuka pintu rezeki. Orang yang banyak istighfar, insya Allah pintu rezeki itu terbuka lebar-lebar. Tapi antum jangan sampai ya ketika kita banyak istighfar niatnya itu gitu loh. Ustaz, saya banyak istighfar kok seret terus rezekinya ya. Kenapa ya Ustaz ya? Kata Allah kan katanya banyak istighfar. Ya karena masalahnya antum niatnya beda. Antum istighfar pengen banyak rezeki. Ya. Kan kata Rasulullah SAW apa? Man kanat hamud dunya, siapa yang keinginannya dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusan dia. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di mata dia. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang telah Allah takdirkan saja. Udah. Iya. Wa man kanat hamul akhirah, kata Rasulullah, Pak. Tapi siapa yang keinginannya akhirat saja, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya itu. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Walam ta'ya wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Maka dari itu kita istighfar karena Allah, Pak. Jangan sampai istighfarnya itu ada udang di balik batu gitu loh. Iya. Maka banyak istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Rasulullah SAW banyak istighfar. Bahkan Rasulullah beristighfar lebih dari 100 setiap harinya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tuba. Ya, tuba. Apa itu tuba? Berbahagialah pohon di surga. Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatannya nanti pada hari kiamat istighfar yang banyak. Banyak istighfar. Karena istighfar itu menahan adab. Selama suatu kaum di suatu negeri itu banyak istighfar, selama itu pula Allah akan menahan azab dari mereka. Makanya Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih istighfar, Allah tahan adab. Tapi kalau mereka sudah lupa dari istighfar, baru Allah kirimkan azab kepada mereka. Iya. Faqultu astaghfiru rabbakum, lalu aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan.
Allah pun akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah akan jadikan untuk kalian surga dan kebun-kebun. Iya. Ada seorang laki-laki datang kepada Al Hasan Al Basri, Pak. Wahai Al Hasan, saya ini udah 16 tahun menikah nggak punya anak. Apa yang harus saya lakukan, hai Hasan? Kata Al Hasan Al Basri, banyak istighfar. Datang lagi yang kedua. Wahai Al Hasan, rezeki saya sempit, saya sudah berusaha sana sini nggak ada, ya ternyata gagal terus. Apa yang saya lakukan? Kata Al Hasan, banyak istighfar. Iya. Datang lagi mengadukan kesusahannya. Al Hasan mengatakan, banyak istighfar. Ternyata 3 orang semuanya mengeluhkan, jawabannya cuma satu, istighfar. Al Hasan Al Basri membawakan ayat ini. Iya, orang yang istighfar itu apa? Dikirimkan air hujan. Apalagi diberikan harta, diberikan anak-anak. Kalau antum ya udah lama nggak punya anak, banyak istighfar deh. Ya, Allah berikan kepada antum anak bismillah insyaallah. Iya. Kemudian Allah berfirman, ya setelah menyebutkan tentang apa balasan bagi orang yang banyak istighfar, dan ini motivasi, Pak. Manusia itu kalau diberikan motivasi seperti ini tertarik. Oh Masya Allah, ternyata banyak istighfar itu akan mendatangkan banyak rezeki ya. Oh Masya Allah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam memberikan motivasi kepada kaumnya seperti itu, nggak masalah. Ya, kadang Rasulullah SAW sendiri berdakwah dengan uang dulu, berdakwah dengan memberikan dunia. Ada seorang Arab Badui berkata, ya aku tadinya masuk Islam karena dunia. Iya. Tapi lama-kelamaan setelah dia lama ngaji, dunia menjadi hina di mata dia. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Malakum, kenapa kalian la tarjuna lillahi waqara, tidak berharap kepada Allah, waqara dengan pengagungan kepadanya?" Kata Ibnu Abbas, "Ay la tu'adzibuna Allah haqqa 'azamatih." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Wahai kaumku, bukankah kalian beriman kepada Allah? Bukankah kalian beriman bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah? Kenapa kalian kemudian tidak mengagungkan Allah? Iya, sebuah pertanyaan yang menggelitik, Pak. Iya, menyentuh hati-hati mereka. Apa sih yang menghalangi kalian itu untuk mengagungkan Allah? Dalam surat Al-Infitar Allah mengatakan apa? Ya, ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa sih yang membuat kalian tertipu dari Rabbmu? Kenapa? Kurang apa coba Allah berikan kepada kalian? Kenikmatan-kenikmatan kalian yakin bahwa semua dari Allah. Maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengetuk hati mereka, mengingatkan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Ya, dengan sebenar-benar pengagungan. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian atwara, dengan melewati fase-fase. Ya, fase air mani, kemudian berubah menjadi apa? Alaqah, segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi ya manusia. Masya Allah. Ma'nahu min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Sementara kalian yakinkan kalau yang menciptakan kalian itu Allah. Karena kan ya kaumnya Nabi Nuh itu sebetulnya beriman kepada Allah, Pak. Sebagaimana halnya orang Quraisy. Orang Quraisy juga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka apa? Allah, Allah.
Maka dari itu ketika mereka ditanya, kalian kan beriman kepada Allah, kalian yakin Allah yang menciptakan kalian? Yakin. Tapi kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kenapa kalian malah mempersekutukan Allah dengan sesuatu? Iya. Lalu kemudian Nabi Nuh mengajak mereka berfikir, melihat tentang penciptaan alam semesta. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis? Apa kalian tidak melihat? Diajak oleh Nabi Nuh untuk berfikir, ya, tentang apa? Fitrah mereka. Lalu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengingatkan tentang fitrah mereka yang Allah fitrahkan kepada mereka. Kemudian mengajak untuk melihat bagaimana penciptaan langit dan bumi, untuk berdalil, ya, bahwasanya yang berhak kalian sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, ay wahidah fawqa wahidah, artinya langit itu di atas satu sama lainnya. Wa hal hadha yutalaqqa min jihati sama faqat aw hiya min umuri mudraka bisbil his. Ya, apakah langit itu bertingkat-tingkat hanya diketahui, ya, dari wahyu saja, atau bisa diketahui secara akal? Ya, kata beliau. Yang jelas, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum, tentunya ya penciptaan langit berlapis-lapis itu di zaman dahulu tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecanggihan tidak seperti zaman sekarang, ya akhal Islam. Di zaman sekarang pun juga tidak bisa menembus langit pertama aja, belum pernah tembus kok. Karena kan langit pertama aja tebalnya 1000 tahun perjalanan. Ya, langit pertama, gimana kedua, ketiga, keempat. Allah mengatakan, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah telah menjadikan bulan sebagai nur, wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari sebagai siraj. Apa bedanya nur sama siraj, Pak? Kata para ulama, nur itu artinya menunjukkan bahwa bulan itu, Pak, sinarnya itu enggak panas, sebatas cahaya saja. Beda dengan matahari. Kalau matahari siraj, sinarnya itu panas. Yang kedua, nur itu muktasab. Ya, nur itu cahaya itu diambil dari yang lainnya. Sedangkan siraj itu cahaya dengan sendirinya. Makanya kan rembulan itu dapat cahaya ketika ada sinar matahari. Dia tidak bercahaya dengan sendirinya, beda dengan matahari. Maka Allah mensifati matahari siraj, sedangkan mensifati bumi nur. Kenapa? Karena cahaya rembulan itu diambil dari sana. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dhiya dan telah menjadikan bulan itu nur. Wa qaddarahu manazil, lalu Allah pun tentukan tempat-tempatnya. Ada sinina wal hisab, sesuai dengan jumlah tahun dan hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan semua itu kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah Allah memperinci ayat-ayatnya untuk orang yang mengetahui. Masya Allah, ikhwatul Islam azakallahu iyakum. Kemudian Nabi Nuh setelah mengajak mereka berfikir tentang penciptaan langit yang luar biasa, ajib langit itu. Ya. Yang dalam surat Al-Mulk itu, ya, Allah menyuruh kita untuk melihat penciptaan langit. Kata Allah apa? Ya, dalam surat Mulk itu. Siapa yang ingat? Nah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Terus? Hah? Kok saya lagi lupa sih? Subhanallah.
Yang Allah mengatakan di situ, ya, dalam surat Al-Mulk itu, enggak, sebelum farji'il basara itu apa? Alladzi khalaqa sab'a samawatin alladzi khalaqa sab'a samawatin. Hah? Tibaqa juga kan ya? Tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak pernah bisa melihat dalam ciptaan Allah itu tafawut. Tafawut itu sesuatu yang amburadul, enggak? Ya. Tsummarji'il basar karratain. Kemudian coba kamu lihat lagi 2 kali. Hal tara min futur, kamu apakah mendapatkan di langit itu ada pecah-pecah? Enggak ada kan? Tuh lihat bagaimana penciptaan Allah. Diajak, ya. Makanya Pak, ya. Kita itu sekali-kali berusaha ngajaklah mereka untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Itu bermanfaat sekali ya, akhi, untuk menambah keimanan ya. Karena itu metode dakwah para nabi juga. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka berpikir untuk melihat penciptaan langit, kemudian Nabi Nuh mengajak berpikir tentang penciptaan ya yang ada di bumi. Ya. Apa kata Allah? Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi ini. Ya. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah akan kembalikan kalian ke bumi. Dan Allah akan keluarkan kembali dari dalam perut bumi, yaitu di hari kebangkitan. Di sini Nabi Nuh mengingatkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi. Karena Allah menciptakan Nabi Adam itu kan dari tanah. Disebutkan dalam hadis ya, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu dari berbagai macam jenis tanah. Tanah hitamnya, tanah merahnya, tanah putihnya. Demikian pula ada tanah liatnya, tanah kerasnya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Maka anak-anak Adam pun keluar seperti jenis tanah. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang sifatnya atos, keras, ada yang sifatnya lembek, ada yang tengah-tengah. Makanya sifat manusia itu sama dengan tanah, Pak. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita dari tanah. Maka sifatnya pun sama dengan tanah. Ya, subhanallah ya ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wallahu ambatakum minal ard. Allah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi ini. Itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan kita pun juga hidup dari bumi. Airnya di mana? Di bumi. Tanamannya di mana? Di bumi. Semuanya yang kita makan di bumi. Maka kita tumbuh dari apa yang ada di bumi ini. Kita menjadi besar dari makanan yang ada di bumi. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi ini, betul. Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah akan kembalikan kalian ke dalam bumi juga. Kalian akan dikuburkan di dalam bumi. Ya. Subhanallah. Allah jadikan bumi ini luar biasa, Pak ya. Bumi itu berbagai macam tanaman tumbuh, airnya ada, tembaganya ada, orang mati dikuburin di bumi, ya, dengan dikuburin di bumi baunya nggak kemana-mana, ditelan sama bumi, masya Allah. Allah jadikan tanah ini luar biasa, Pak. Ya. Kemudian Allah mengatakan Wallahu thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah akan kembalikan kalian ke bumi, dikuburkan. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan keluarkan lagi dari bumi di hari kebangkitan. Kata Rasulullah, orang yang dikuburkan itu akan hancur kecuali ajabudz dzanab, kecuali bagian yang terkecil dari tulang ekornya yang disebut dengan ajabudz dzanab. Maka ini yang tidak akan hancur, kata Rasulullah SAW. Nah, dari ajabudz dzanab inilah Allah akan menumbuhkan manusia lagi.
Iya. Subhanallah ya ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah akan keluarkan dengan cara itu. Setelah Allah tiup sangkakala, mati semua manusia. Kemudian Allah tiup lagi sangkakala, Allah turunkan air hujan. Kemudian Allah tumbuhkan manusia dengan air hujan tersebut menjadi manusia sempurna lagi, bangkit dari alam kuburnya, Pak. Iya. Dan itu mudah bagi Allah, sebagaimana Allah mudah menciptakan kita di dalam rahim ibu kita, maka Allah pun mudah untuk menciptakan kita ya akhi dari ajabudz dzanab itu ya akhi, azakumullah wa yakum. Antum lihat enggak bijinya pohon beringin? Bijinya pohon beringin itu kecil loh, Pak. Tapi lihat deh bagaimana Allah menumbuhkannya. Tiba-tiba keluar dari tanah. Tuh. Tunas besar. Seperti itulah manusia Allah ciptakan nanti. Dan bagi Allah mudah bagi Allah. Iya. Kemudian Allah mengatakan wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah pun telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai bisat. Bisat itu apa sih? Ya, hamparan. Tempat buat rumah, tempat buat berjalan dan yang lainnya. Ai basataha wa mahadaha wa qarraraha wa tsabbataha bil jibali rasyat. Ya. Artinya Allah luaskan bumi itu, Allah hamparkan ia, Allah kokohkan dan dikuatkan dengan gunung-gunung yang kuat. Ya. Bayangkan Allah menciptakan gunung itu ternyata untuk memaku bumi supaya tidak goyang. Sebab kata Allah dalam surat Luqman, ya kalau bumi itu apa? Antamida bikum, supaya bumi itu tidak berguncang kepada kalian dengan adanya apa? Gunung itu. Makanya dengan adanya gunung-gunung itu ada manfaatnya. Ya, di Indonesia ini gunungnya gunung berapi semua, Pak. Rata-rata. Ternyata dengan gunung berapi itu kesuburannya Masya Allah, Pak. Ya, cumannya itu sekali meleduk lumayan juga. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Bisat. Masya Allah. Ya. Dan ternyata Pak, tanah-tanah juga macam-macam kan Pak ya. Ada tanah yang hitam, cocoknya buat bikin apa? Yang merah, yang pasirnya dan yang lainnya. Buat bikin rumah cocoknya yang kayak gimana? Pasirnya yang kayak gimana? Masya Allah, pasirnya macam-macam juga Pak. Ada pasir yang hitam, ada pasir putih, ada pasir merah. Kegunaan buat bangunannya juga beda, kekuatannya dan yang lainnya. Buat ngaspal jalan ternyata digunakannya tanah yang enggak sembarangan, harus tanah yang sejenis begini dan begitu. Iya. Ternyata Allah sudah mempersiapkan itu semuanya. Untuk keperluan siapa? Manusia. Ya. Untuk keperluan manusia semuanya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat gedung-gedung yang tinggi itu dari mana coba? Iya. Kayak ginian nih dari mana, Pak? Ini marmer nih adanya di dalam bumi semuanya. Subhanallah ya akhwal Islam, azakumullah. Maka Allah mengatakan litasluku minha subulan fijaja, agar kalian tasluku minha, berjalan darinya. Subulan fijaja, subulan jamak dari jalan-jalan. Ya. Ay khalaqaha lakum litastaqirru 'alaiha wa tasluku fiha aina syi'tum min nawahiha wa arja'iha wa aqtariha. Artinya Allah ciptakan bumi itu supaya kalian bisa tinggal di atasnya dan kalian bisa berjalan di atasnya di mana saja kalian berada. Ya. Wa kullu hadza mimma yunabbihum bihi Nuh. Di sini Nabi Nuh mengingatkan mereka ala qudratillah wa 'azamati fi khalqis samawati wal ard. Nabi Nuh mengingatkan tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ni'amihi 'alaihim fima ja'ala lahum minal manafi' as-samawiyah wal ardiyah. Allah pun Nabi Nuh pun mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa manfaat-manfaat dari langit maupun di bumi. Fahuwal khaliqur raziq.
ja'ala as-samaa'a binaa'a wal arda mihada. Dialah Allah yang menciptakan dan yang memberikan rezeki. Allah telah menjadikan langit sebagai bangunan, bumi sebagai hamparan. Wa ausa'a ala khalqihi min rizqihi, dan Allah luaskan rezekinya buat hambanya tersebut. Kalau begitu, fahuwal ladzi yajib an yu'bad wahdah. Kalau begitu Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ikuti dakwah para nabi ya akhi. Niscaya kita akan berhasil dalam berdakwah. Kemudian Allah berfirman, qala Nuh, berkatalah Nabi Nuh, Rabbi, Rabbku, innahum asawni, mereka memaksiati aku terus menerus. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka mengikuti sesuatu yang hanya menambah harta dan anak-anak mereka kerugian saja. Ya. Yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuh annahu anha ilaih wa huwal alim alladhi la ya'zubu anhu syai', annahu ma'al bayan al-mutaqaddim dzikruh wa da'wah al-mutanawwi'ah al-mustamila ala targhib taratan wa tarhib ukhra, annahum asahu wa kadzdzabuhu wa khalafuh. Ya, bahwasanya Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Dia sudah memberikan seluruh ya kemampuan dia dalam berdakwah. Ya, dan Allah Maha tahu tentang apa yang Nabi Nuh lakukan. Nabi Nuh sudah berusaha dengan berbagai macam cara, tapi ternyata tetap saja ngeyel. Tetap tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Nuh baru mengadu kepada Allah. Sudah saya sebutkan tadi kemarin ya, bahwa Nabi Nuh itu mengadu setelah 950 tahun. Setelah 950 tahun baru mengadu sama Allah. Sementara kita baru setahun dah ngadu sama Allah, ya Allah. Ya. Innahum asaw wa kadzdzabu wa khalafu. Ternyata kaumnya memaksiati, mendustakan, menyelisihi. Wattaba'u abna'ad dunya, mereka bahkan hanya malah mengikuti para pengikut pencinta dunia, ya, yang membuat mereka lalai dari Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, yang membuat mereka celaka dan binasa. Ya. Allah mengatakan, qala Nuh, Rabbi innahum asawni. Ya Rabb, mereka malah memaksiati aku, ya Rabb. Mereka malah mengikuti sesuatu yang malah menambah kebinasaan dan kerugian untuk harta dan anak-anak mereka, ya Allah. Inilah ya akhi, ya. Demikian kalau sudah cinta dunia, mereka menganggap bahwa dunia itu segala-galanya. Akhirat gampang. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa inilah yang menguntungkan mereka. Karena yang namanya manusia itu terkadang kan ya tertipu yang sifatnya kasat mata. Yang sesuatu yang dipandang oleh matanya itu yang kelihatan. Tapi kalau yang sesuatu enggak kelihatan biasanya kurang gitu kan. Iya. Wa makaru makran kubbara. Ya, wa makaru makran kubbara, dan mereka ya Allah bermakar dengan makar yang besar, ya Allah. Kaumnya Nabi Nuh itu ternyata bukan hanya memusuhi, bukan hanya memaksiati, Pak, tapi mereka bermakar untuk mencelakakan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sebagaimana orang-orang Quraisy bermakar untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini pun sama, yakin. Namanya orang kafir, orang yang tidak suka kepada din yang hak ini, pasti bermakar untuk mencelakakan kita, Pak. Pasti itu. Tapi kalau kita terus sabar, insya Allah kita hadapi makar mereka dengan dua, Pak. Sabar dan takwa. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus menerus sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan berbahaya buat kalian.
Artinya selama kita terus sabar di atas ketakwaan kita dan terus istiqomah, insya Allah sehebat apapun tipu daya mereka, enggak ada manfaatnya, tidak akan berbahaya. Asal kita terus berdakwah, bertakwa, terus istiqomah di atas jalan kebenaran. Dengan seluruh usaha kita tentunya, Pak, ya, untuk mendakwahi manusia. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian hanya untuk mengikuti Nuh ini. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian itu. Siapa itu? Waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini patung, 5 patungnya kaumnya Nabi Nuh. Dan antum tahu tidak, 5 patung ini ternyata patung orang soleh. Ya, Wadnya, Suwa'nya, Yaghuthnya, Ya'uqnya, Nasrnya. Ini semua tadinya orang-orang soleh, Pak. Yang kemudian ketika mereka meninggal, digambar, dibikin patung, kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berlebih-lebihan terhadap orang soleh juga hati-hati. Ya, al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan dalam mencintai orang salihin itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan juga. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan, kata Ibnu Katsir, hadhihi asma'u asnamihim allati kanu ya'budunaha min dunillah. Ini adalah nama patung-patung mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari berkata, haddatsana Ibrahim qala haddatsana Hisham dari Ibnu Juraij, dan berkata Atha dari Ibnu Abbas, saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab. Patung-patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu kemudian diwariskan kepada kaum Arab. Amma Wad, adapun patung Wad, fakanat likalab bidomatil jandal, maka ini jadi milik, ya, qabilah Kalab di Daumatul Jandal. Wa amma Suwa, adapun Suwa, maka ini menjadi, ya, patungnya milik Hudzail. Adapun Yaghuth, ini menjadi patung milik Murad, Banu Murad, ya. Adapun, ya, kemudian setelah Murad diambil oleh Gutaif di Juruf, ya, di Sabak sana. Adapun Ya'uq, maka itu menjadi patungnya milik Hamdan, ya, qabilah Hamdan. Adapun Nasr, maka menjadi milik patungnya milik Himyar, ya, keluarga Dzukila. Wahia asma'u rijalin salihin, kata Ibnu Abbas. Ini semua adalah nama-nama orang soleh, ya, min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hati-hati, Mas. Ya, jadi ternyata kaumnya Nabi Nuh itu masuk kepada kesyirikan gara-gara berlebihan terhadap orang soleh. Jangan sampai kita pun sama. Di Indonesia ini terkadang berlebihan kepada Wali Songo, Mas. Ya, kuburannya itu Masya Allah diziarahi, bahkan ada orang salat di situ menghadap kuburan dan diagungkan seagung-agungnya. Ya. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Ketika orang-orang soleh ini telah meninggal dunia, setan mewahyukan kepada kaumnya Nabi Nuh, ya, buatlah patung-patung di majlis-majlis kalian dan berikan nama dengan nama-nama kalian. Tujuannya untuk apa? Bukan disembah dulu, untuk memberikan motivasi. Fafa'alu, mereka pun melakukan itu. Falam tu'bad, belum disembah pada waktu itu. Sehingga kemudian datanglah kaum yang tidak tahu menau, lalu mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Inilah rupanya, Pak, sejarah pertama munculnya kesyirikan di muka bumi. Rupanya gara-gara berlebihan dalam mencintai orang soleh. Ya.
Baik, insyaallah kita akan lanjutkan. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.